Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini ya saya akan bicara sedikit tentang ini akun saya lagi ditangguhkan dan dibekukan oleh Lala Move. Jadi banyak ya faktor kenapa akun kita dibekukan atau ditangguhkan oleh Lala Move ya. Jadi ada dibekukan atau ditangguhkan itu baru levelnya di atasnya itu putus mitra ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi solusinya nggak ada jalan ya bahwa kita harus ke mana gedung Temposcan atau yang di Dan Mogot dan minta dibukain dan mungkin kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan atau keluhan. Biasanya ini kan diakibatkan oleh laporan daripada CS ya, customer. Jadi memang hari saya akan tunjukin transaksinya nih. Jadi di sini ya transaksinya. Jadi saya ngambil barang di LTC, terus dia ngomong bisa nggak Pak sampai jam 4-an ya, 4 lah. Kita bilang ya lihat situasi lah Pak, biasanya sih bisa Pak kita kan. Dan kita ambil barang tuh sekitar jam setengah 3 ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam perjalanan ke Cilandak ya, dengan biaya kurang lebih 100.000 ya, sekitar berapa ya, 20 kiloan itu ya, 20-25an lah. Ternyata di tengah perjalanan kan macet banget itu. Jadi dari arah Tamrin macet, dari Sudirman macet, akhirnya kita ngambil jalan ke Kasablanka ya, yang mutar ke Patra Kuningan dan akhirnya tembus ke Mampang ya. Pas di situ terus terangannya kan kita ngambil juga 2 order ya, itu udah jam 4 sebenarnya di situ. Jadi titiknya itu salah di sebelah kiri, titiknya dibikin sebelah kanan, akhirnya kita macet muter balik macet, ada setengah jaman lebih di situ ya. Dan itu memang Mampang waktu itu macet banget. Akhirnya pas jam setengah 5 ditelepon minta dibalikin ke LTC ya. Jadi kita juga akhirnya, saya pikir ya karena saya lagi nggak enak badan waktu itu, akhirnya kita balikin ya pakai Lala Move dan kita minta nomor rekeningnya dan dia udah kirim dan totalnya berapa kan. Berapa hari kemudian ada telepon masuk dan saya juga biasanya kan telepon nggak diangkat, mohon maaf ya, nggak dikenal kan nggak saya angkat, nggak di WA dulu ya. Ya kejadiannya seperti itu kurang lebih. Jadi barang itu diminta balik lagi padahal waktu itu perjalanan baru 1,5 atau ya 1,5, hampir kurang lebih 2 jam itu kita nyampe itu udah di Mampang, di gedung Bima Sakti ya, kurang lebih itu cuma 10 menit 15 menit dari situ dia minta di LTC, alasannya gedung tutup, dan itu menjengkelkan customer seperti ini. Dan setahu kita kan kalau reguler itu kan bisa 6 jam ya baru sampai ya. Dan ya itu realitasnya bahwa gara-gara kejadian ini kan kita harus ngeluarin uang lagi, akhirnya saya sewa Lala Move untuk balikin barangnya karena saya harus pulang cepat ke Depok ya. Jadi nah, yang menjadi kendala itu pertama itu masalah itu, apakah bisa customer seperti itu seenaknya aja dan atau tidak sesuai prosedural, kecuali pada waktu itu dia ngomong Pak kalau ini nggak sampai jam 4 saya nggak mau, kalau Bapak nggak bisa sampai mendingan cancel aja. Jadi sebaiknya customer itu ngomongnya harus to the point ya. Kalau memang butuh mobil orang ya, kan ini mobil orang kan, walaupun Anda sewa kan, perlu diingat bahwa apabila tarifnya cuma 100 ke Mampang itu kurang lebih 20-25 kilo, kalau macet bisa habis 3 liter bensin ya. Kalau dipotong lelamu 5.000 berarti kalau 30.000 kan sopir itu cuma dapat 40.000 kurang lebih ya. Jadi cukup sangat dimaklumin atau Anda kalau dibalik posisinya seperti apa kan. Nah, tapi itu realitas yang harus dikerjakan oleh
uh, oleh para sopir ini atau para uh, kaum 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 buruh ya, seperti saya ini, di sebagian diri saya kaum buruh. Sekali lagi saya ingat, sebagian diri saya kaum buruh, tapi sebagian lagi tentu saya bukan buruh untuk selamanya ya. Nah, eh eh, jadi seperti itu. Jadi akhirnya kan ternyata waktu itu dia kan dia ngomong, "Pak, saya bayar cash ya." Ternyata saya cek, ternyata dia bayar dompet ya. Dan mungkin karena laporan itu, oh, dia minta itu dan dia telepon, dan saya waktu itu lagi lagi di luar, handphone nggak diangkat, mungkin dilaporkan. Akhirnya dia dia lala move, apa namanya rembes ke dia, dan akhirnya akun saya dibekukan. Itu no problem ya, di dalam akun saya masih ada duit 500.000, ya udah hampir sebulan gak saya apa-apain ya, bukan sombong ya. Dan itu realitas yang harus dihadapi oleh dunia supir. Dan memang akan ada orang yang terlalu strike ya, maksud saya kalau itu di WA dulu, kalau orang nggak dianggap, "Pak, ini gimana? Kalau nggak saya akan naik ini." Dan bagi manajemen tentu juga, kalau persoalannya bukan mencuri, persoalannya misalnya ketinggalan barang atau kasus seperti yang saya alami, itu sebaiknya kan dibikin menu bundling lah ya, menu banding, misalnya ini keluhan dan ini tanggapan sanggahan dari customer dan sanggahan dari driver, itu sebaiknya begitu. Jadi kita lebih memanusiakan manusia, dalam arti kata posisi sopir itu dibikin selamah mungkin ya, sehingga tidak mempunyai suatu kekuatan yang maksudnya harus terjadi merepotkan diri, harus lapor atau ke Kuningan yang kurang lebih kalau dari Depok ini 1,5 jam ya. Dan itu realitas yang harus diterima, dan customer komplain demikian mudahnya meng-cancel orderan dan menyuruh balik orderan padahal barang itu belum sesuai lead time. Dan itu juga harus dipikirkan kalau perusahaan ini ingin berkembang lebih 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 ke depannya. Ini kan perusahaan ini kan adanya atau bisa menghasilkan uang kan dari keringat-keringat para supir. Suatu saat kalau ekonomi baik, tentu para supir ini atau kaum buruh ini tidak ingin diperlakukan dengan tidak baik atau tidak adil oleh uh, CS ya. Karena uh, dalam pengalaman saya, perusahaan-perusahaan yang terlalu customer oriented ya, tanpa misalnya di dalam peronlinean ya, jualan online itu terlalu mengutamakan customernya, suatu saat akan hancur dengan sendirinya ya. Karena bagusnya itu adalah membuat sanggahan-sanggahan atau membuat ruang-ruang supaya orang tuh memberikan memberikan sanggah-sanggahan atau memberikan alasan-alasan reasonable yang bisa dipertanggungjawabkan, argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, kecuali memang mencuri atau mungkin tindak-tindakan lain ya, yang harus diuji secara secara realistis dan secara logikanya masuk. Oke, demikianlah akhir kata, sekedar curhat ya. Dan saya belum aktifkan, mungkin sekitar Rabu atau Kamis atau minggu depannya lagi lah baru diaktifkan, karena ya namanya kerjaan sampingan ya, sebagai kurir ya, sebagai ojol, sebagai driver ojol, harus dijalankan ya untuk mengisi waktu-waktu luang, dan kadang-kadang ya untuk tabungan-tabungan di saham. Thank you.